Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menanggapi satu video di YouTube, yaitu video Cokro TV tentang pertanyaan Ade Armando yang ditujukan kepada para petinggi Minang, di mana pertanyaan tersebut Bapak Ade Armando mengatakan, tolong berikan satu ayat saja dalam Al-Quran yang berisi tentang pelarangan Injil boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Dan pertanyaan tersebut ditujukan untuk kepada para petinggi adat di Minangkabau. Dan sebelum pertanyaan tersebut saya jawab, di sini saya akan coba menguraikan dan meluruskan pertanyaan Bapak tersebut. Di sini saya menjawab menggunakan logika, karena di video tersebut Ade Armando pada pembukaan video mengatakan bahwa di video tersebut ada tulisan dan juga kata-kata yang saya dengar. Video ini ditujukan hanya untuk yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silakan di skip aja. Saya di sini pemuda Minang yang merasa punya logika, dan juga saya merasa mempunyai akal sehat. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Ade Armando. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengungkapkan keresahan saya tentang adanya aplikasi tersebut, Injil berbahasa Minang. Dan saya di sini sedikit heran, kenapa? Pertama, di saat pandemi COVID-19 tiba-tiba muncul aplikasi tersebut, Injil berbahasa Minang. Pertama, itu yang membuat saya heran. Di saat corona, di saat anak-anak kami harus dan adik-adik kami, kemenakan kami harus dirumahkan dan harus belajar secara online, yang otomatis menggunakan smartphone, menggunakan Android, dan di dalam Android tersebut tersedia aplikasi Injil berbahasa Minang. Ini yang buat saya heran. Kenapa di saat anak-anak kami harus dirumahkan, aplikasi tersebut muncul? Yang buat saya heran pertama. Yang kedua, kenapa harus Sumatera Barat? Kenapa harus bahasa Minang? Dan kenapa sasarannya kami, rakyat Sumatera Barat? Ya mungkin Ade Armando sendiri tahu betul kalau seandainya orang Sumatera Barat yang notabene mayoritas beragama Islam. Loh, kenapa sasarannya Sumatera Barat? Kenapa harus berbahasa Minang? Kenapa tidak berbahasa daerah lain yang memang betul-betul menganut kepercayaan tersebut? Contohnya ada bahasa Batak yang memang ada kepercayaan Kristennya di sana, atau kepada bahasa Nias, bahasa daerah Nias yang di sana juga ada penganut Kristennya. Dan di sini Bapak Ade Armando juga mengatakan bahwa Injil berbahasa Minang ini sudah ada cetakan PDF-nya jauh-jauh sebelumnya, itu tahun 1996. Kenapa sekarang dihebohkan? Kalau seandainya cetakan PDF-nya tahun 1996, mungkin kami sebagai orang tua, sebagai kakak, kami di sini bisa menyaring mana yang baik untuk anak kami, mana yang tidak. Kami bisa menyaringnya. Mungkin kami tidak akan memberikan hal-hal yang menurut kami
Itu tidak baik untuk kami, untuk adat kami mungkin. Tetapi setelah anak kami harus memegang smartphone-nya sendiri, harus belajar di rumah, tiba-tiba muncul aplikasi ini. Ini yang buat saya heran, dan pertanyaannya mungkin yang buat saya heran lagi, apakah aplikasi tersebut memang benar-benar ditujukan untuk anak-anak kami atau adik-adik kami yang sedang belajar di rumah? Kalau kami mungkin, kami tahu, kami tidak download. Toh kalau seandainya anak SD, anak SMP, yang pasti Bapak Ade Armando sendiri tahu, anak-anak seusia tersebut rasa keingintahuannya sangat tinggi. Loh, ini apa? Di-download terus mungkin dia bakal baca. Dan mungkin Bapak Ade Armando sendiri juga tahu kalau seandainya anak-anak Minang yang mungkin usianya di bawah 12 atau 13 tahun ke bawah, mungkin belum 100%-nya fasih berbahasa Indonesia karena kesehariannya berbahasa Minang. Makanya ini diciptakan mungkin memang bertujuan untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini yang buat saya heran, dan ini keresahan saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakak, dan sebagai seorang anak Minang. Kemudian di sini, kalau seandainya Bapak Ade Armando bisa menjelaskan kepada saya dan membuat saya yakin dengan statement-statementnya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Bapak tentang ayat mana dalam Al-Quran yang seperti yang Bapak tanyakan tadi. Tapi ini adalah pertanyaan juga untuk Bapak, kenapa harus sumbar di saat anak-anak kami harus di rumah, harus memegang smartphone-nya, tiba-tiba muncul aplikasi ini? Apakah memang tujuannya anak-anak kami yang sedang dirumahkan? Kalau bisa ya tolong Bapak jelaskan yang bisa, supaya saya sendiri juga saya bisa yakin kalau ini juga betul. Kalau seandainya saya puas dengan penjelasan Bapak, ya mungkin saya akan meluruskan dan saya akan menjawab pertanyaan Bapak tersebut. Dan juga mungkin saya bisa mendukung kalau aplikasi ini sangat berguna untuk kami, kalau seandainya Bapak bisa menjelaskan kepada saya. Dan setelah saya coba menggali, saya menemukan setitik benang merahnya, yaitu pertama pandemi COVID-19, kemudian tiba-tiba muncul Injil berbahasa Minang, kemudian heboh. Dan setelah heboh, saya melihat di channel Bapak di Cokro TV ada teman-teman Bapak Ade Armando yang juga hadir di sana, ya, seperti Bapak Denny Siregar, Bapak Eko Kuntadi, yang di sana membahas masalah ini tentang dicoretnya Ade Armando sebagai orang Minang atau dibuang sepanjang adat. Di sini wow, Bapak Eko Kuntadi dan juga Bapak Denny Siregar sangat mantap dengan stigma-stigma yang beliau kemukakan di video ini. Bahkan ada juga di video Eko Kuntadi saya mendengar dan saya melihat ini adalah akibat politisasi di Sumatera Barat yang dilakukan oleh segelintir orang, ya demi mungkin berujung kepada pilkada akhir Desember ini. Kalau menurut saya, apa ini tidak salah? Apa nggak kebalik?
Karena di video tersebut si Eko ini di judul videonya mengatakan Injil berbahasa Minang, sowat gitu loh. Setelah kita membaca judulnya, kita mungkin bisa menyimpulkan ini pembahasannya tentang agama. Tapi kenapa di ujung-ujung video, mulai dari pertengahan sampai akhir video ini, si Eko ini, Pak Eko ini malah membahas tentang partai, kader partai tersebut, dan dengan secara gamblangnya menampilkan foto-foto partai tersebut. Partai A, partai B, dan kadernya yang begini, kadernya yang begitu. Mungkin ini sesuai dengan apa yang dibilang sama Pak Eko di videonya tersebut. Ini adalah satu politisasi yang menjajakan agama sebagai bahan dagangannya. Mungkin, tapi bukan kami. Kami di sini sasaran. Kami di sini merasa sebagai korban. Dan inilah politisasinya. Judulnya agama, pembahasannya politik, dan menjelek-jelekkan salah satu kader. Dan kenapa juga harus membuka aib salah satu kader dari partai dan juga menampilkan foto partainya. Ya, di sana saya sangat kaget juga. Bapak ini dari spesies apa sih Pak Eko? Bisa berubah-ubah gitu aja dalam sekejap. Menit-menit awal bahas masalah Injil berbahasa Minang, kemudian di tengah sampai akhir bahas masalah partai dan membuka keburukan-keburukan kader dari partai tersebut. Dan juga saya mendapati 1 atau 2 kalimat di sana yang kalau menurut logika dan akal sehat saya sangat tidak pantas kalau judul video Bapak seperti itu. Saya di sana mendapati kata jijik, horny, dan bokep. Kalau saya perhatikan kata-kata yang Anda pilih itu keluar dari hati nurani seorang Pak Eko, yang memang tujuannya dia membuat video ini ya mungkin untuk politisasi sih. Kalau menurut saya dan logika saya, kalau salah ya mudah-mudahan saya nggak salah. Dan di sini si Eko ini juga membandingkan atau mengatakan bagus mana sih orang yang nonton bokep daripada orang yang membaca Alkitab. Kitabnya mana? Kitabnya dari mana? Ya itu dulu Pak. Kalau seandainya kitab ini bisa mengubah iman seseorang, mungkin lebih baik nonton bokep Pak. Bapak ini kayak nggak pernah nonton bokep aja. Ya mungkin karena nggak ketangkap kamera CCTV aja kali Pak ya. Dan di sini saya menyimpulkan menurut logika saya menemukan benang merahnya. Pertama, pandemi COVID, kemudian tiba-tiba muncul aplikasi ini, dan kemudian heboh. Mungkin karena sumber akhir Desember ini akan pilkada kali Pak ya. Pak Ade dan Pak Eko mungkin ya, mudah-mudahan dengan adanya kemarau di tengah Sumatera Barat, ya mungkin menurut saya mudah-mudahan tidak ada bendera dari partai lain yang muncul dengan wajah inosennya. Mungkin karena di pilkada-pilkada sebelumnya Sumatera Barat ya mungkin Bapak sudah tahu lah bendera yang ada di Sumatera Barat. Ya, seperti mungkin bendera yang Bapak tampilkan tadi di video Pak Eko tadi ya.
Dan di sini, di video ini, saya mengatakan keresahan saya tidak terlepas saya dari sebagai pemuda Minang dan juga sebagai orang tua. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Irwan Prayitno, Bapak Menkominfo, dan Bapak para petinggi adat kami, adat Minang, yang sudah berusaha untuk menghapus video ini. Terima kasih, video ini sudah tidak ada lagi. Oh, maaf, aplikasi bukan video ya, maaf. Aplikasi ini sudah tidak ada lagi di Play Store. Terima kasih sekali. Mungkin kalau seandainya video ini masih ada, saya tidak tahu mungkin berapa banyak adik-adik saya, anak-anak saya yang masih di bawah umur yang akan menyalahgunakan aplikasi tersebut. Ya mungkin bisa jadi merubah cara pikir mereka. Mungkin ya Bapak Ade Armando sendiri tahu kalau anak-anak yang umurnya di bawah kategori dewasa, mereka belum bisa membedakan ini yang mana yang baik untuk saya dan mana yang tidak. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Irwan Prayitno, Bapak Menkominfo, Bapak para petinggi adat Minang. Bapak telah menyelamatkan generasi Minang ke depannya dengan menghapus aplikasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.